bahwa peringatan ini adalah peringatan terakhir kepada saudara, di mana apabila dalam waktu yang kami berikan dimaksud di atas, saudara tidak mengindahkan surat peringatan terakhir ini, maka dengan sangat menyesal, kami akan menempuh jalur hukum. Nah, salam, bajul gama lama, bantai pinjol nggak pakai lama. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi info perihal surat peringatan terakhir atau SP3 yang saya terima dari PT Julo Teknologi Finansial melalui email pribadi saya pada tanggal 22 Agustus 2020. Mari kita pelajari isi dari surat cinta ini. Apakah ada yang memberatkan nasabah gagal bayar di Fintech OJK? Langsung saja. Berikut isi surat cinta yang saya terima dari PT Julo. Jakarta, 22 Agustus 2020. Perihal surat peringatan ketiga untuk angsuranmu yang belum terbayar. Mohon ditindaklanjuti selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sejak tanggal surat ini. Kepada yang terhormat Bapak dengan hormat, untuk dan atas nama PT Julo Teknologi Finansial selaku perwakilan dari perusahaan pemberi pinjaman, dengan ini kami menyampaikan surat peringatan ketiga kepada saudara sebagai berikut. Pertama, bahwa saudara telah membuat suatu pengikatan pinjam-meminjam berbasis teknologi dengan kami dengan nomor surat perjanjian hutang piutang atau SPHP sekian-sekian pada tanggal 24 Desember 2019. Kedua, bahwa sebagai bentuk upaya perbaikan kredit serta etikat baik dalam pelaksanaan seluruh hak kami, yaitu dengan melakukan penagihan seperti melakukan panggilan melalui telepon, email, SMS, WhatsApp, serta membantu meringankan kewajiban Anda sampai dengan memberikan langkah restrukturisasi kredit kepada Anda. Sobat pinjol bisa lihat di sini ya, bagaimana saya melakukan proses restrukturisasi kredit atau negosiasi kredit dengan pihak aplikasi Julo. Yang hasilnya, tetap pihak Julo ndak mau ngabulin apa yang saya mau. Nggak di ACC, nggak usah dibayar. Enak toh? Oke, lanjut. Namun, sampai dengan saat ini kami belum menerima tanggapan yang konkret dari saudara maupun pelunasan atas seluruh jumlah tunggakan saudara berikut dengan bunga dan denda keterlambatan, yaitu sebesar Rp5.471.700 sejak tanggal 29 April 2020. Ya, mulai di bulan April saya mantep untuk berhenti maksain diri bayar hutang pinjol. Capek gali lubang tutup lubang, bos. Masa tiap hari mau mikirin hutang pinjol terus? Oke, lanjut lagi. Bahwa perlu kami tegaskan, kami berhak atas pembayaran sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam SPHP yang disebut di atas, dan saudara tidak berhak untuk menahan pembayaran ataupun ingkar terhadap segala kewajiban saudara. Yang untuk itu kembali kami berikan surat peringatan kepada saudara, di mana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam sejak tanggal surat ini diterima oleh saudara, maka saudara akan melakukan pelunasan tunggakan dan mengirimkan bukti pembayaran kepada kami melalui email korespondensi kami. Oke. Di sini saya tidak menahan pembayaran ataupun berusaha lari dari hutang, tapi memang karena kondisi keuangan
tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan pembayaran, atau istilah hukumnya one prestasi. Dan one prestasi ini bukan merupakan pelanggaran hukum. Nanti di konten berikutnya akan saya jelaskan apa itu one prestasi dan bagaimana konsekuensi dari one prestasi terhadap hutang. Oke, kita lanjut lagi. Kita baca sambungan dari surat cinta dari PT Julo Financial. Ya, sebagai informasi, perlu kami sampaikan bahwa saudara telah menunggak sebanyak Rp5.471.700 dengan rincian sebagai berikut. Setiap ditagih DC Julo, saya selalu menekankan bahwasanya saya hanya mau membayar sisa pokok hutang yang masuk ke rekening saya. Jadi, kalau saya terima dana Rp6.650.000 di tanggal 24 Desember 2019 dan saya sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 kali dengan total angsuran Rp4.842.000, maka sisa pokok hutang saya ya tinggal Rp1.808.000. Ya, hanya nominal tersebut yang mau saya bayar dan dicicil pula selama 3 bulan. Ya, namanya aja DC pinjol, pasti nggak mau lah. Mereka tetap kekeh nyuruh saya bayar 5 juta sekian. Ya sudah, kalau nggak mau, nggak usah dibayar. Kan lumayan, daripada nggak dibayar sama sekali, uang perusahaan nggak balik. Oke. Saya disuruh membayar. Silakan lakukan pembayaran segera menggunakan channel pembayaran berikut: bank tujuan BCA, nomor virtual account-nya sekian-sekian. Total yang harus dibayar Rp5.471.700. Oke. Nih, ini ada note-nya yang paling keras. Harap dicatat bahwa tidak membayar tunggakan pinjaman Anda dapat menyebabkan riwayat kredit yang buruk dan Anda akan dimasukkan ke daftar hitam pada Fintech Data Center (FDC) yang didirikan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFBI). Ini akan berdampak negatif pada peluang Anda mendapatkan pinjaman di masa depan. Tuh kan, cuman itu doang resiko dari gagal bayar di pinjol, cuman di blacklist dari BI Checking atau Slik OJK, yang artinya memang kita nggak akan bisa ngajuin kredit di lembaga keuangan manapun. Nah, kita lanjut lagi poin berikutnya, bahwa peringatan ini adalah peringatan terakhir kepada saudara, di mana apabila dalam waktu yang kami berikan dimaksud di atas, saudara tidak mengindahkan surat peringatan terakhir ini, maka dengan sangat menyesal kami akan menempuh jalur hukum. Nah, perhatikan bahwa kami akan menempuh jalur hukum yang tegas dengan melaksanakan kunjungan petugas lapangan dan mengajukan proses perdata. Ingat ya, proses perdata. Jadi bukan proses pidana. Tidak ada namanya hutang piutang, prosesnya ke dalam ranah pidana. Mereka menegaskan mereka akan mengajukan proses perdata sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana pada akhirnya dapat merugikan saudara dan nama baik saudara. Nah, mereka sadar bahwa pinjaman online ini merupakan pinjaman tanpa jaminan, tanpa agunan. Yang dijaminkan hanya KTP dan nama baik kita. Karena nama baik kita akan kerekod di Slik OJK atau BI Checking. Ya, tanggal 22 Agustus, berarti saya punya waktu 3 hari, tanggal 25 Agustus untuk melakukan pembayaran secara lunas. Oke, sekarang kita lihat aplikasi Julo sekarang, bagaimana prosesnya. Oke, kita lihat Julo, ini Julo saya. Nah, ya, ini Julo saya.
informasi pinjaman ini. Oke, aktivitas pinjaman nampak ya, terlambat 1 juta terlambat selama 116 hari, cicilannya Rp1.903.200. Ini merupakan angsuran keempat di bulan April, telat 116 hari. Nah, kita lihat prosesnya, perinciannya. Pencairannya tanggal 24 Desember 2019. Oke sobat pinjol, mari kita nantikan apa yang terjadi setelah 3 kali 24 jam setelah saya terima email ini, atau tanggal 25 Agustus 2020.